Eh, saya dengar Pak akan dipinang, kira-kira tanggapan? Saya mau maju sendiri dari Partai Nasdem karena saya juga orang yang punya partai. Tapi pada akhirnya kalau memang ada kesempatan di peluang lain, ya kita pakai tanggal lah. Kalau hari ini masih bisa DPRD, siapa tahu nanti jadi ketua DPRD. Kalau belum juga siapa tahu jadi wakil bupati. Kalau tidak juga tetap berkarya di jalan manapun. Tapi semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tetap mengabdi dengan apa yang menjadi kepercayaan sampai hari ini. Tapi intinya lakukan segala sesuatu dengan rela. Ini sudah hadir bersama saya Pak Ananias Bulu dan Stefanus Sosa. Pak Stefanus Sosa. Kita diskusi sedikit tentang kondisi masyarakat di Dapil ini. Yang pertama dengan Pak Ananias, kira-kira tanggapan terkait dengan maraknya penyalahgunaan dana di desa, baik infrastruktur maupun BLT, bantuan langsung tunai yang kemudian bermasalah karena diangkat oleh banyak masyarakat. Kira-kira tanggapannya? Baik, terima kasih. Channel YouTube apa? Jeremy Keuan Dokumenter. Jeremy Keuan. Keuan Dokumenter. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi mengenai pertanyaan tadi kebetulan saya dan Pak Iste Sosa baru dari desa Sanguate. Di sana ada temuan pelaporan masyarakat mengenai penggunaan APBD 2019, deker jalan yang belum selesai. Mengenai persoalan itu juga sudah diadukan ke DPRD dan tadi kami menyampaikan ke masyarakat nanti untuk kami mendorong Komisi A untuk menelusuri fakta-fakta yang ada di lapangan, karena menurut penyampaian masyarakat ada jalan Pamalendara yang belum dikerjakan tetapi sudah dikonfirmasi ke bagian Pemdes, laporan pertanggungjawaban 2019 itu belum masuk. Jadi apakah sudah penggunaan keuangannya sudah ada atau belum ada kejelasan. Jadi masih ditunggu LPJ 2019. Sebenarnya tadi kami mau langsung ke Kecamatan Weja Barat supaya kami konfirmasi dengan pihak kecamatan sebagai pihak yang akan verifikasi keuangan desa untuk bisa memperhatikan itu. Lalu yang kedua ada juga laporan masyarakat tadi mengenai pengangkatan aparat desa yang menurut masyarakat di luar kewenangan daripada penjabat yang ada. Karena kalau berdasarkan ijazah mereka tidak ada juga aparat baru yang diangkat yang tidak memiliki ijazah. Tetapi itu semua kan baru laporan, nanti kita akan coba cek ke Komisi A yang membidangi itu, dan ada temuan-temuan lain pembayaran hok pekerjaan jalan yang belum dilunasi juga oleh pihak pengelola. Dan menurut masyarakat tadi juga sudah dilaporkan sampai ke tingkat Polsek Weja Barat dan bahkan ke Polres Tipikor. Dan nanti kita menantikan bagaimana hasilnya, nanti kita telusuri. Kalau mengenai persoalan desa Wekura, Pak Stefanus Sosa yang ikuti secara detailnya, tapi pendapat saya mengenai temuan-temuan di desa ini, kalau seandainya apa yang dipersoalkan oleh masyarakat itu proyeknya sedang berjalan atau pekerjaan masih dalam proses, belum tempatnya kita
menganggapnya sebagai sebuah temuan, mungkin karena kendala alam sehingga terhambat pekerjaannya atau ada persoalan-persoalan lain. Tapi mengenai kewenangan seorang penjabat melantik aparat baru, nanti kita lihat aturannya dan juga sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada penjabat itu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Jadi kami akan telusuri ini, dan nanti apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa yang kami datangi tadi, kita akan terus menelusurinya, dan harapan kami ada kerjasama yang baik antara penjabat, sehingga di tengah-tengah COVID ini bukan kita melahirkan masalah, tetapi kita mencari jalan keluar dari masalah yang ada itu untuk membangun wilayah SBD ini. Mungkin itu menurut saya. Nanti mengenai Desa Wekura mungkin dari Bapak Stefanus Sosa. Oke, mungkin dari Pak Stefanus tanggapan tentang kondisi di desa khususnya di Wekura. Jadi baik, terima kasih. Terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Desa Wekura, hampir identik juga dengan Sanoate. Cuman di Desa Wekura itu ada perbedaan, yakni pada saat pendistribusian dana BLT ada pungutan yang dalam tanda kutip itu pungutan liar per penerima BLT itu 10.000, dan bukti ada yang diberikan oleh masyarakat kepada saya, video daripada BLT itu yang ini pertama. Yang kedua, masyarakat juga sudah mengirim surat ke pihak kepolisian, Polsek, Polres, sampai ke kecamatan dan bahkan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, BPMPD dan Inspektorat. Ternyata dalam perjalanannya sampai saat ini belum ada koordinasi dari pihak-pihak terkait kepada kami. Jadi saat itu juga kami sudah lakukan kunjungan kerja bersama-sama dengan Komisi A, dan sampai terjadi insiden kecil karena ya mohon maaf, tindakan yang dilakukan oleh PLT di Desa Wekura itu sangat-sangat arogan sekali. Sepertinya membuat desa itu sampai melontarkan kalimat bahwa hanya satu matahari di Desa Wekura, yaitu PLT. Oleh karena itu situasi sekarang khususnya di Desa Wekura itu lagi memanas, sehingga kami juga sempat berkoordinasi dengan Camat Jawa Barat dan pihak PLT PMD bahwa sebelum terjadi apa yang kita tidak inginkan, dengan hadirnya PLT itu sepertinya membuat kerawanan di Desa Wekura. Terkait dengan infrastruktur jalan sampai saat ini belum ada informasi dari Wekura, tapi yang sangat krusial itu yang ya mungkin lewat siaran YouTube malam hari ini juga kami mohon dan bisa publik membaca agar pungli yang dilakukan di Desa Wekura itu bisa cepat terselesaikan, agar jangan menjadi sebuah problem atau ada yang saling disalahkan oleh pihak masyarakat. Karena yang dilakukan oleh PLT itu tidak berpayung hukum, sampai mengatakan harus menandatangani materi 6.000 baru menerima BLT. Itu yang di luar dari ranah payung hukumnya. Sehingga hal ini kalau bisa dari pihak pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bisa melihat hal seperti ini. Yang ketiga, PLT juga mengangkat dan melantik aparat atau perangkat Desa Wekura di tengah wabah corona seperti ini yang memang bukan pada tugasnya. Karena sesuai dengan penyampaian dari pihak kecamatan, yaitu Pak Camat Jawa Barat pernah menyampaikan ke PLT bersama aparat dan masyarakat yang ada di Desa Wekura bahwa kita fokus dulu penanggulangan COVID. Jangan ada pergantian perangkat atau bongkar pasang perangkat. Nah, ternyata PLT itu tidak mengindahkan. Selalu menggunakan haknya seperti
di DSW Kura itu harus dia dan hanya dia begitu. Sehingga kami juga belum ada kesempatan untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan hal yang terjadi di DSW Kura. Dan kami sudah membuat suatu rujukan ke pihak Komisi A yang menangani langsung tentang desa untuk bisa ya mengadakan rapat dengan pendapat antara kecamatan, BPMPD dan dinas-dinas terkait yang mengatur tentang desa. Ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya. Mungkin dari Pak Stef, dari Dapil 3 ini kalau diurutkan, Ya. Pemerintah desa mana yang memiliki yang paling buruk dalam konsep pelayanan di desa, yang paling buruk di desa itu dari desa mana? Sejauh ini ya mohon maaf saja, kami baru menjabat 1 tahun dan kami juga baru beberapa waktu kami lakukan perjalanan dinas dalam daerah untuk mengidentifikasi itu mana desa yang baik dan mana desa yang mohon maaf yang terburuk. Kami rasa selama ini belum ada kami temukan itu, karena jujur saja kepala desa bersama para juga selama ini melakukan kinerja kerja khususnya di Dapil 3 bahwa tidak pernah ada persoalan. Tidak pernah ada persoalan selama ini yang terjadi. Sehingga kami belum bisa mengkategorikan mana desa yang terburuk dan mana desa yang terbaik. Terima kasih. Ya. Mengenai pelayanan di desa, kami sampaikan juga kepada masyarakat untuk memberi ruang dan waktu kepada penjabat maupun kepala desa untuk bekerja. Jadi tidak sedikit-sedikit merongrong, karena semua mengenai temuan pelanggaran maupun hal-hal yang menyangkut ketidakpuasan itu tidak serta-merta dapat dibawa ke ranah hukum. Hal yang dapat dibawa ke ranah hukum yaitu temuan-temuan yang sudah direkomendasikan oleh BPK maupun inspektorat. Jadi saran kami dari anggota DPRD dari Dapil 3, mari memilah betul mana persoalan yang menyangkut hayat hidup orang banyak, bukan karena bermuatan politik terbawa. Maka walaupun dana desa ini ditambah terus oleh pemerintah pusat, tetapi rasa syukur dan mendukung masyarakat kepada orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin, kalau itu tidak ada kerjasama yang baik, maka kemungkinan kemajuan itu tidak akan pernah ada. Kalau begitu, mari kita kerjasama baik dari aparat penegak hukum, masyarakat, DPRD, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, memilah persoalan-persoalan ini dengan hati yang ikhlas dan tulus, sehingga meletakkan persoalan secara proporsional, sehingga dampak dari dana desa ini membawa kemajuan. Jadi kami juga sebagai anggota DPRD, kalau kami turun bukan melakukan seperti yang dikatakan, bukan sebagai jaksa atau hakim atau polisi atau bupati, tidak. Tetapi kita mencari solusi. Adapun kami mempertanyakan, bukan ada maksud lain tetapi mencari solusi yang terbaik. Loda Bemeringi pada Bemelala ini harus dibangun dengan berdasarkan budaya duduk bersama, makan sirip pinang, mengerti hati ke hati. Masalah persoalan yang dibawa ke laporan kiri kanan itu hanya kita memperkeruh keadaan, bukan kemajuan yang kita raih tetapi menghambat pembangunan. Kalau begitu, pihak aparat desa juga rendah hati, masyarakat juga harus memberi ruang, dan seluruh pihak terkait harus dapat bekerja sama dengan hati untuk dapat kita mencapai hasil yang maksimal. Tapi kuncinya adalah kerelaan hati. Terima kasih. Salam. Ya. Satu lagi Pak. Oh, silakan. Ya. Mungkin selama ini dalam banyak media sosial di Sumba Barat Daya
banyak sekali membicarakan tentang Pak Ananias ini. Mungkin dalam pelaksanaan tugas dan lain sebagainya sangat vulgar. Kira-kira saya baca juga di banyak komentar bahwa mungkin ini pencitraan atau mungkin ada hal lain. Kira-kira Ya kalau tanggapan. terjun di dunia politik, seorang politikus itu seberapa banyak kawannya ya sebegitu banyak lawannya. Tuhan Yesus saya muridnya 12, 11 yang sepakat dan dia satu berkhianat. Jadi kalau terjun di dunia politik harus bisa menempatkan diri, disukai, tidak disukai. Tetapi hasil dari semua itu ketika kita bertarung dapat suara berarti kita pasti berpikir saya masih disukai. Medsos itu kan tempat orang bersosialisasi, mungkin lagi suasana hatinya tidak baik karena semakin lama orang akan bijak juga di medsos, masalah pribadi tidak akan terbawa, tapi kata-kata kita di medsos, sikap kita di medsos seperti itulah kita aslinya. Jadi bagi saya apapun katanya keburukan memang buruk. Kalau dia bilang baik lagi diperjuangkan. Jadi kadang-kadang juga apapun kata medsos itu merupakan promosi gratis. Jadi enjoy aja. Saya dengar Pak akan dipinang, kira-kira tanggapan. Saya mau maju sendiri dari Partai Nasdem karena saya juga orang yang punya partai. Tapi pada akhirnya kalau memang ada kesempatan di peluang lain, ya kita pakai tanggal lah. Kalau hari ini masih bisa DPRD, siapa tahu nanti jadi ketua DPRD. Kalau belum juga siapa tahu jadi wakil bupati. Kalau tidak juga tetap berkarya di jalan manapun. Tapi semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tetap mengabdi dengan apa yang menjadi kepercayaan sampai hari ini. Tapi intinya lakukan segala sesuatu dengan rela. Wow. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang Terima sudah kasih. diluangkan. Ya, salam hormat. Salam. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel apa? Jeremy Kuan Dokumenter. Jermi Kuat. Kewan. Kiwan. Oke. Jeremy Kiwan Dokumenter. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Di Jermi channel Kiwan Dokumenter. Ya, terima kasih.